Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1S121005 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halwaleo. Pada video ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas saya mengenai mengukur kedekatan dokumen menggunakan quotient similarity. Nah, langsung saja masuk pada pembahasannya. Yang pertama itu pada bab 1 pendahuluan, itu terdapat latar belakang, di mana latar belakang penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode quotient similarity. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode quotient similarity? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode quotient similarity? Nah, untuk tujuannya yang pertama, untuk mengetahui apa itu metode quotient similarity, dan yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode quotient similarity. Nah, kemudian bab 2 pembahasan. Nah, pada bab 2 pembahasan ini, yang pertama dibahas yaitu metode quotient similarity secara umum. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan pengertian quotient similarity dan juga langkah-langkah menghitung quotient similarity. Untuk pengertiannya sendiri, metode quotient similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keyword atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Nah, kemudian di sini nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak atau dokumen yang dibandingkan itu tidak mirip sama sekali. Dan semakin mendekati nilai 1, berarti tingkat kemiripannya itu semakin besar. Nah, kemudian di sini terdapat rumus dari metode quotient similarity, di mana rumusnya yaitu cos theta sama dengan A dot B dibagi mutlak A dikali mutlak B. Untuk lebih jelasnya itu cos theta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, AI dikali BI, dibagi akar sigma I sama dengan 1 sampai ke N, AI kuadrat, dikali akar sigma I sama dengan 1 sampai ke N, BI kuadrat. Nah, untuk keterangannya, A itu adalah vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya. Kemudian B itu adalah vektor B. Kemudian A dot B itu adalah dot produk antara vektor A dan vektor B. Mutlak A itu adalah panjang vektor A, mutlak B itu panjang vektor B, dan mutlak A dikali mutlak B itu adalah cross produk antara mutlak A dan mutlak B. Nah, kemudian di sini dijelaskan mengenai langkah-langkah menghitung quotient similarity. Nah, untuk menghitung quotient similarity itu terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita siapkan dokumen yang akan dibandingkan. Nah, langkah pertama ini kita harus menyiapkan dokumen yang akan kita bandingkan. Kemudian yang kedua itu adalah lakukan pre-processing terhadap semua dokumen. Nah, dalam tahap pre-processing itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama case folding, di mana case folding yaitu tahap perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Yang kedua tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata. Lalu tokenisasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca. Oke, kemudian ada stemming, di mana stemming itu adalah proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Nah, berarti pada tahap stemming ini, kita akan mengubah semua kata yang ada dalam dokumen menjadi bentuk kata dasarnya. Kemudian, stop word atau filtering, yaitu proses penghilangan kata tidak penting pada dokumen melalui pengecekan kata-kata hasil parsing apakah termasuk di dalam daftar kata tidak penting atau stop list atau tidak. Nah, kemudian jika termasuk di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove atau dihilangkan dari dokumen. Sehingga kata-kata yang tersisa dalam dokumen itu dianggap sebagai kata-kata penting atau keyword yang bersih dari stop word.
Oke, setelah kita melakukan tahap preprocessing, maka selanjutnya yaitu kita sisa hitung kemiripan vektornya. Nah, rumus untuk menghitung kemiripan vektor itu seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, cos theta sama dengan A dot B dibagi mutlak A dikali mutlak B. Di sini tahap-tahap untuk menghitung kemiripan vektor juga. Yang pertama, kita hitung hasil perkalian skalar A antara satu dokumen dan dokumen lainnya. Nah, kemudian kita hitung panjang setiap dokumen. Nah, itu adalah mutlak A dan mutlak B. Kemudian terapkan rumus kosin similarity. Oke. Kemudian di sini kita masuk pada penerapannya, di mana kita akan mengukur kedekatan dokumen menggunakan kosin similarity. Nah, untuk mengukur kedekatan dokumen menggunakan kosin similarity, itu langkah-langkahnya baru saja saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan dokumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kita untuk mengukur kedekatan dokumen. Di sini saya akan membuat dokumen baru. Nah, kita sisa Ctrl N. Di sini langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan dokumen. Nah, di sini di tugas ini terdapat 5 dokumen, D1, D2, D3, D4, dan D5. Nah, dokumen-dokumen itu diperoleh dari abstrak jurnal yang sudah ditentukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, berarti untuk langkah penyiapan dokumen itu kita sisa siapkan saja dokumen yang akan kita hitung kedekatannya. Oke. Setelah kita siapkan dokumennya, maka kita lakukan pre-processing dokumen. Nah, di mana pre-processing ini terdiri dari beberapa langkah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu proses scaffolding, tokenizing, stemming, dan stopword atau filtering. Sehingga ketika kita melakukan pre-processing terhadap dokumen, maka kita akan menghasilkan hasil seperti ini. D1-nya ini, D2-nya ini, sampai D5. Kita lihat bahwa setelah dilakukan pre-processing, maka dokumen-dokumen ini menjadi lebih pendek karena sudah dilakukan beberapa proses, itu seperti stop list, yaitu untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting yang terdapat di dalam dokumen. Sehingga pada dokumen ini itu hanya tersisa keyword atau kata penting yang dapat mewakili dokumen. Nah, di sini bagaimana cara kita melakukan pre-processing, saya akan jelaskan. Tetapi di sini saya akan jelaskan untuk D1 saja, pre-processing terhadap dokumen 1 untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk D2 sampai D5 itu cara pre-processingnya akan sama saja dengan yang saya jelaskan untuk D1 atau dokumen 1. Nah, di sini saya ambil dulu dokumen satunya. Oke, kita copy D1. Kemudian kita masuk pada dokumen baru yang kita buat tadi, lalu kita paste saja. Oke. Setelah kita siapkan dokumen 1, kita lihat kembali. Maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu scaffolding. Nah, untuk penjelasannya kita lihat di sini. Scaffolding itu adalah tahap perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Oke, berarti cara untuk melakukan scaffolding, di sini kita menggunakan bantuan dari aplikasi Word. Itu kita kontrol dulu semuanya, kita blok semuanya. Lalu di sini kita tekan change case, lalu kita pilih lowercase. Nah, maka otomatis semua kata yang terdapat pada dokumen 1 akan menjadi huruf kecil. Nah, itulah yang dimaksud dengan scaffolding. Oke, berarti scaffolding sudah selesai. Kemudian kita masuk pada tahap tokenizing, di mana pada tahap tokenizing ini yaitu memecah dokumen menjadi kumpulan kata.
Lalu ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Oke, berarti di sini tanda-tanda baca itu bisa kita hilangkan. Nah, caranya yaitu kita tekan Ctrl H. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur dari Word untuk mempermudah kita. Di sini kita cari titik. Kita find titik, lalu kita replace, kita ganti dengan spasi. Maka otomatis itu akan terhapus titiknya, akan digantikan dengan spasi. Lalu kita pilih replace all, kita gantikan semua. Lalu di sini akan muncul all done, we made 10 replacement. Berarti telah dilakukan pergantian dari 10 titik menjadi spasi. Nah, lalu kita lihat di sini, tanda titik itu sudah hilang semuanya, karena kita sudah ganti dengan spasi tadi. Lalu kemudian untuk tanda baca koma, di sini karena terdapat koma dari angka, maka saya tidak lakukan cara yang tadi, supaya tidak mengubah koma yang ada pada angka. Di sini kita bisa lihat satu persatu saja. Kita cari yang ada tanda komanya, itu ini. Oke, kita hapus. Oke, hanya itu saja tanda koma yang tersisa. Nah, berarti untuk tahap tokenizing itu sudah selesai karena kita sudah menghapus tanda baca yang dimaksud. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap stemming. Stemming yaitu proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Nah, oke. Berarti semua kata ini kita akan ubah ke dalam bentuk kata dasarnya. Nah, contohnya di sini seperti berkembang. Nah, berkembang ini merupakan kata yang sudah mendapatkan imbuhan ber. Nah, berarti kita harus ubah kata berkembang ini ke dalam kata dasarnya. Kata dasar dari berkembang yaitu kembang. Nah, di sini mungkin kata-kata dasarnya itu kita sudah tahu beberapa, seperti contohnya lagi menyajikan. Menyajikan itu kata dasarnya adalah saji. Kemudian kehidupan itu kata dasarnya adalah hidup. Nah, tetapi jika kita masih bimbang atau bingung untuk menentukan kata dasarnya, kita bisa buka saja langsung. Kita buka saja langsung web. Di sini kita buka KBBI. Kita buka KBBI saja dan kita sisa cari kata dasarnya. Contohnya di sini pertimbangan. Nah, sisa kita ketikkan pertimbangan. Lalu kita search. Nah, maka kata dasar dari pertimbangan yaitu kata timbang. Berarti kita sisa ubah pertimbangan ini menjadi timbang. Oke. Untuk tahap dari stemming itu kurang lebih seperti itu. Kita sisa ubah saja semua kata yang berimbuhan menjadi kata dasarnya. Kemudian untuk stop word atau filtering itu adalah proses penghilangan kata tidak penting pada dokumen melalui pengecekan kata-kata hasil parsing apakah termasuk di dalam daftar kata penting, stop list atau tidak. Nah, berarti pada stop word atau filtering ini kita akan membuang kata-kata yang dianggap tidak penting. Nah, untuk kata-kata yang tidak penting yang dimaksud itu contohnya seperti kata-kata hubung, seperti yang, ini, saat, dan, adalah, dan lain-lain. Nah, itu semua harus kita hilangkan. Nah, untuk mempercepat kita untuk melakukan hal tersebut, kita sisa tekan Ctrl H, lalu di sini kita pilih replace, lalu kita lihat kata yang terdapat dalam dokumen, mulai dari kata pertamanya. Kita lihat saat. Saat ini itu merupakan kata hubung. Nah, di sini kita ganti saja langsung kata saat dengan spasi. Maka kalau kita replace,
terdapat dua kata saat yang kita hilangkan. Kemudian contohnya lagi yang. Kita sisa ketikkan kata yang. Kemudian kita replace dengan spasi. Lalu kita checklist, find whole word only. Kemudian kita sisa replace all. Nah, maka terdapat 6 kata yang kita hilangkan. Nah, begitu seterusnya. Tetapi jika pada suatu kata kita bimbang apakah dia termasuk stop list atau tidak, maka di sini saya berikan contoh lagi. Untuk memastikan kata itu termasuk pada stop list atau tidak, di sini kita sisa ketikkan stop list Indonesia. Oke. Lalu di sini kita cari web kaggle.com. Nah, di sini ini merupakan web yang menyediakan daftar stop list bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat sangat banyak kata-kata yang tidak penting daftarnya, dan untuk mempermudah kita sisa tekan yang ini, lalu kita cari contoh katanya. Misalnya kita lihat pada dokumen ini terdapat kata dalam. Nah, dalam ini misalnya kita tidak tahu dia termasuk stop list atau tidak. Nah, berarti di sini kita sisa ketikkan saja dalam. Lalu kita apply. Nah, kalau kata yang kita cari terdapat di sini, berarti kata itu termasuk dalam stop list atau kata yang tidak penting. Berarti dalam dokumen kita harus menghapuskan kata dalam. Nah, untuk mempercepat, supaya kita tidak perlu lagi cari kata dalam satu persatu, maka kita sisa ketik saja di sini dalam. Kata dalam, lalu kita replace dengan spasi, kemudian kita replace all. Nah, maka terdapat 4 kata dalam yang telah kita hilangkan. Nah, untuk tahap preprocessing, saya kira hanya begitu. Kita sudah tahu apa itu scaffolding, tokenizing, stemming, support, dan filtering. Nah, kemudian untuk lanjutannya, kita sisa lakukan cara yang sama tadi. Hingga semua kata-kata yang terdapat pada dokumen 1 itu bersih dari stop word atau stop list. Nah, untuk hasilnya, itu saya peroleh hasil seperti ini. Untuk dokumen 1 dan dokumen 2 itu seperti ini. Itu tahap multiprocessing-nya sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi di sini saya percepat. Kemudian di sini untuk dokumen 3, 4, 5 caranya juga sama, tetapi karena pada video ini saya hanya akan mencontohkan perbandingan antara dokumen 1 dan 2, maka di sini saya hanya tampilkan untuk preprocessing dari dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, kemudian kita kembali ke pekerjaannya. Nah, di sini setelah kita lakukan tahap preprocessing, maka selanjutnya kita sisa menghitung kedekatan vektornya atau kedekatan dokumennya. Nah, di sini cara yang akan saya lakukan yaitu membandingkan satu persatu dokumen yang ada. Mulai dari dokumen 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, 2 dan 3, dan seterusnya sampai semua dokumen dibandingkan. Nah, untuk itu saya akan menggunakan bantuan aplikasi Excel untuk mempermudah perhitungan dan untuk mempercepat waktunya. Nah, di sini langsung saja kita pindahkan kata-kata yang hasil preprocessing sebelumnya ke dalam tabel. Di sini untuk dokumen 1 hasilnya seperti ini, untuk dokumen 2 hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk melihat ada berapa jumlah kata dunia pada dokumen 1. Begitupun dengan kata digital sampai kata yang terakhir. Kita tentukan dulu berapa jumlahnya. Begitu juga dengan dokumen 2. Nah, setelah itu kita sisa lakukan perbandingan. Nah, untuk cara perbandingannya yaitu kita buatkan dulu tabel. Di sini ada tabel nomor,
Kemudian ada daftar kata yang akan kita gabungkan, daftar kata dari dokumen 1 dan dokumen 2. Kemudian di sini ada D1. D1 untuk melihat berapa jumlah kata itu di dalam dokumen 1. Kemudian ada D2. Dan ya, kita copy dulu untuk dokumen 1. Kita mulai dari dokumen 1. Oke. Di sini terlalu pendek, jadi kita ganti saja. Dokumen 1. Oke. Supaya bisa lebih panjang saya. Dokumen 2. Oke. Nah, selanjutnya kita copy untuk daftar katanya. Yang pertama itu untuk dokumen 1 saja dulu. Lalu kita copy. Nah, di sini saya kasih tanda merah, font warna merah, untuk menandakan bahwa ini adalah kata terakhir dari dokumen 1. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kata-kata yang ada pada dokumen 2. Karena kita akan gabung dia di dalam satu kolom. Kita copy. Oke. Lalu kita buatkan nomor, sini 1, 2. Kita sisa geser ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita sisa tentukan ada berapa kata dunia pada dokumen 1 dan dokumen 2. Karena di sini kita sudah dapatkan datanya, maka untuk dokumen 1 itu kita sisa copy saja. Kita copy. Nah, sedangkan untuk dokumen 2 juga kita sudah dapatkan jumlahnya. Lalu kita copy, mulai dari kata pertama di dokumen 2, yaitu pandemi. Nah, kita copy. Oke. Kemudian terbentuk seperti ini, kita rapikan dulu. Kita pilih. Oke, ini Oke. Kemudian di sini kita sisa lihat apakah ada kata dari dokumen 1 dan dokumen 2 yang sama. Nah, caranya yaitu kita sisa blok daftar katanya, lalu kita masuk pada format kondisional. Kita pilih yang highlight cell rules, lalu kita pilih yang duplicate value. Nah, di sini kalau kita memilih duplicate value, maka kata yang sama pada kolom daftar kata itu akan ada tandanya. Di sini kita pilih saja. Nah, lalu kita pilih warnanya, itu warna merah, lalu kita oke. Nah, di sini kita dapat melihat daftar kata yang sama antara dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, tapi ini tidak masuk, karena ini adalah kata terakhir. Di sini dengan row-nya yang berwarna merah. Nah, maka cara yang saya lakukan yaitu kita sisa hapus kata yang di bawah ini, lalu kita naikkan ke atas. Nah, di sini kita lihat dulu kata kembang. Kata kembang ternyata ada di dokumen 1 dan dokumen 2. Di dokumen 1 terdapat satu kata, dan untuk di dokumen 2 itu terdapat juga satu kata. Maka kita sisa copy, lalu kita paste. Oke, berarti kata kembang di dokumen 2 juga sudah terwakili di kolom yang ini, di baris yang ini. Nah, dengan begitu kita sisa hapus ini. Kita hilangkan saja. Kemudian untuk sesuai. Sesuai itu terdapat satu kata, teliti satu kata, metode satu kata. Oke. Sesuai satu kata, teliti satu kata, dan metode juga satu kata. Kita masukkan di kolom dokumen 2. Nah, karena sudah terwakili, maka ini kita hapus. Oke.
Kemudian cari nilai masalah. Cari 1, nilai 4, salah 1. Oke, cari 1, nilai 4, dan salah 1. Oke, berarti kita sisa hapus yang ini. Kemudian yang ini kita hapus juga. Oke, lalu kita hilangkan. Lalu kita sisa naikkan. Oke, sehingga kita dapat hasil dari perbandingan dokumen 1 dan dokumen 2 untuk sementara itu seperti ini. Lalu untuk kolom-kolom yang kosong ini, baris-baris yang kosong, itu sudah pasti nilainya 0. Karena untuk kata yang sama itu kita sudah bersihkan sebelumnya menggunakan conditional formatting. Itu supaya lebih cepat. Nah, kemudian ini 0 kita sisa inputkan saja karena otomatis pasti nilainya 0. Karena yang sama sebelumnya kita sudah hilangkan semua. Kita sudah wakili di baris yang bagian atas. Oke, di sini sementara seperti ini. Kemudian untuk menghitung cosine similarity kita lihat. Kita lihat kembali. Itu rumusnya A dot B. Oke, berarti yang kita perlukan adalah A dot B. Nah, kita sisa buatkan juga di sini kolom D1, berarti dalam hal ini adalah D1 dot D2. Oke. Kemudian selanjutnya yang kita perlukan yaitu mutlak A dan mutlak B. Oke, mutlak A dan mutlak B seperti yang kita ketahui itu dia diperoleh dari jumlah dari D1 kuadrat. D1 kuadrat dan juga D2 kuadrat. Nah, jumlah dari D1 kuadrat keseluruhan ini adalah panjang dokumen 1. Kemudian jumlah dari keseluruhan D2 kuadrat ini adalah panjang vektor 2. Nah, sekarang kita sisa cari. Karena di sini kita gunakan Excel, jadi langsung saja di sini. Sama dengan dokumen 1 kita kalikan dengan dokumen 2. D1.D2. Maka kita enter. Di sini 2 kali 0 adalah 0. Oke. Berarti kalau sudah seperti ini, kita sisa tarik ke bawah saja. Kita tarik ke bawah dan otomatis akan mengikuti format yang sesuai dengan di atas. Oke, di sini kita lihat 1 kali 1, 1. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Itu sudah menyesuaikan. Kemudian, untuk nilai yang kita perlu itu adalah jumlah keseluruhannya. Berarti di sini kita tambahkan sama dengan sum. Kita pilih yang sum. Lalu kita blok semuanya. Mulai dari atas sini sampai bawah untuk menentukan jumlahnya. Lalu kita enter. Oke, ini nilai dari jumlah keseluruhan yang di atas ini adalah nilai A.B-nya. Nah, kemudian untuk D1 kuadrat itu kita sisa ketik sama dengan, lalu kita pilih dokumen 1. Dokumen 1 terus kita kuadratkan. Kita enter. Nah, maka di sini muncul hasil 4. Karena 2 kali 2 itu 4. Nah, lalu karena kita gunakan Excel, ya kita sisa geser sampai bawah. Otomatis akan mengikuti formatnya. Di sini kita cek lagi, 1 kali 1 itu 1. 4 kali 4, atau 4 kuadrat itu 16. Oke, dia itu sudah mengikut.
otomatis. 3 kali 3 itu 9. Kemudian untuk D2 kuadratnya, dengan cara yang sama, kita sama dengan dulu, lalu kita pilih dokumen 2, lalu kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Oke, 0 kali 0 atau 0 kuadrat itu tetap 0. Lalu kita blok lagi sampai bawah. Oke. Nah, tapi nilai yang akan kita ambil untuk dimasukkan ke rumus itu adalah keseluruhannya. Maka di sini harus kita jumlahkan dulu. Sum. Oke. Lalu kita pilih nih. Oke, lalu kita enter. Nah, maka di situ kita dapatkan hasil 192. Kemudian untuk yang ini, untuk D2-nya, kita jumlahkan juga. Sum. Kita blok lagi. Lalu kita enter. Kita dapatkan hasil 141. Dan di sini kita sisa coba rapikan sedikit. Oke, sehingga inilah yang kita perlukan. Nilai ini yang akan kita masukkan nanti ke dalam rumus. Nah, kita masuk pada pengerjaan soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Kita lihat apakah sama. Nah, ternyata sama. Sama hasil yang kita peroleh. Di sini untuk D1.D2-nya itu 24. Untuk mutlak D1-nya itu 192 dan mutlak D2-nya itu 141. Oke, maka kalau sudah seperti ini kita dapatkan, maka kita sisa substitusi ke dalam rumusnya. Cos theta sama dengan D1.D2 dibagi mutlak A dikali D1 dikali D1.D2 dibagi mutlak D1 dikali mutlak D2. Nah, kita sisa substitusikan nilainya. D1.D2 itu hasilnya 24, kemudian dibagi mutlak D1 itu adalah akar. Nah, nilai yang kita perlukan itu harus diakarkan sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akarkan 192 dikali akar 141. Oke. Kemudian kita sisa hitung nilainya. Akar 192 itu 13,86. Akar 141 itu 11,87. Kita kalikan, lalu kita bagi, 24 dibagi 164,5, itu hasilnya 0,145. Atau nilai sudutnya itu 81,66 derajat. Nah, langkah terakhir yaitu kita sisa gambarkan sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk itu adalah 81,66 derajat. Nah, kemudian untuk perhitungan kedekatan dokumen yang lainnya, itu kita lakukan cara yang sama, seperti yang sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu sama caranya, sehingga kita dapatkan hasil kedekatan dokumen yang lain, yaitu seperti ini. Untuk D1, D3-nya itu 0,184, kemudian sampai seterusnya. Di sini kita harus hitung semuanya kedekatannya. Nah, kita lihat yang terakhir itu adalah dokumen 4 dan dokumen 5. Kita dapatkan hasil 0,097. Nah, kemudian di sini untuk hasil perhitungannya kita simpulkan. Ya, kita lihat dulu bahwa penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali. Dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Nah, untuk menentukan tingkat kemiripannya itu ada dua cara. Yang pertama nilai dari cos theta-nya kita lihat.
kalau kita lihat berdasarkan nilai kosetanya, maka yang mendekati satulah yang paling mirip. Dan yang mendekati 0 itu yang paling tidak mirip. Nah, kalau kita cari berdasarkan nilai sudutnya, nilai sudut yang terbentuk, berarti sudut yang terkecil lah yang paling mirip. Sedangkan sudut yang paling besar itu yang paling tidak mirip. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin rendah sudutnya berarti semakin mirip karena 0 derajat. Kalau 0 derajat, cos 0 itu hasilnya 1. Kebalikannya saja dari nilai cos theta-nya kalau kita menentukan. Nah, di sini yang saya gunakan itu adalah nilai cos theta-nya, bukan nilai sudutnya. Tetapi sama saja. Kita peroleh D1 dan D2 nilainya 0,145, D1 dan D3 itu 0,184, dan seterusnya sampai D4 dan D5 nilainya 0,097. Nah, berdasarkan hasil yang kita peroleh di sini, kita sisa mengurutkan mana dokumen yang paling dekat atau yang paling tinggi tingkat kemiripannya. Nah, di sini saya buatkan tabel urutan kemiripan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil atau yang paling tidak mirip. Nah, ternyata didapatkan hasil bahwa yang paling mirip adalah pasangan dokumen D1 dan D3 dengan nilai 0,184. Dan yang paling tidak mirip adalah dokumen D2 dan D4 dengan nilai 0,078. Nah, kenapa D1 dan D3 yang paling mirip? Karena dialah yang paling mendekati 1, yaitu 0,184. Sedangkan yang paling tidak mirip adalah dokumen D2 dan D4 karena nilainya itu yang paling mendekati 0, yaitu 0,078. Nah, sehingga dari tabel ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dengan dokumen 3. Pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 2 dengan dokumen 4. Kemudian dokumen 1 paling mirip dengan dokumen 3 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Kemudian dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 4. Kemudian dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Kemudian yang terakhir, dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Nah, itulah kesimpulan dari hasil perhitungan yang saya lakukan. Dan untuk bagian penutup, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metode cosine similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keyword atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukurannya. Kemudian, dalam metode ini nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua dokumen yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1, berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Nah, jadi dengan menggunakan metode cosine similarity, kita dapat membandingkan kemiripan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Dalam penerapan yang lebih lanjut, metode ini dapat digunakan dalam bentuk algoritma pada suatu aplikasi untuk melakukan pendeteksian kemiripan dokumen secara otomatis. Tidak lagi secara manual seperti yang pengerjaan saya di tugas ini. Nah, kemudian untuk sarannya yaitu dalam pengukuran kedekatan dokumen menggunakan metode cosine similarity ini, itu saat melakukan tahapan preprocessing sebaiknya dilakukan dengan lebih teliti. Mengapa? Karena agar kata-kata yang tersisa dalam dokumen itu benar-benar terdiri dari keyword dan bersih dari stop word, sehingga nilai yang didapatkan lebih akurat untuk membandingkan kemiripan atau kedekatan dari satu dokumen. Nah, untuk daftar pustakanya saya peroleh dari Google melalui penelusuran online. Saya ambil dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
mengenai tugas mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode Cosin similarity. Adapun kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam tugas saya maupun di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.